Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dan dijauhkan dari COVID-19. Ingat, saat ini masih masa-masanya COVID, sehingga protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Sobat Cyber, kemarin kita dengar di media ada 10 kementerian dan lembaga yang diretas oleh kelompok hacker dari Cina. Mustang Panda gitu. Kemudian kita juga mendengar sebelumnya Badan Cyber dan Sandi Negara merilis ada sekitar 291 web di pemerintahan yang diretas oleh judi online gitu. Nah, ternyata sampai detik ini gitu masih banyak situs-situs resmi baik GoID atau ACID gitu yang masih disusupi oleh situs-situs judi ini. Nah, situs-situs mana saja atau website pemerintah mana saja yang masih disusupi oleh situs judi ini, kemudian situs-situs kampus mana saja yang tersusupi oleh situs judi ini, akan kita bahas setelah yang satu ini. Sobat Cyber, kita tahu bahwa keamanan cyber itu tidak hanya menjadi tanggung jawab orang IT, tidak hanya menjadi tanggung jawab admin, tetapi adalah tanggung jawab semua orang yang ada dalam satu organisasi. Jadi misalkan kalau ada pemerintahan daerah gitu, ya mulai dari kepala daerahnya sampai OB-nya gitu, tukang tamannya, itu mereka harus ngerti bagaimana mereka bertindak, berperilaku, sehingga mereka juga ikut menjaga keamanan cyber yang ada di organisasinya gitu. Misalkan pimpinan juga harus tahu bahwa mereka itu adalah target peretasan gitu. Mereka harus tahu bahwa keamanan itu perlu perlakuan yang lebih gitu. Nah, ketika para pemimpin ini mereka bisa mengerti bahwa pengamanan cyber atau pengamanan informasi itu adalah priority, mereka pasti akan bertindak sebaik-baiknya supaya sistem yang dimiliki oleh organisasinya itu benar-benar aman. Misalkan tidak menempel password WiFi sembarangan di tembok begitu. Atau misalkan tidak menempel username password di layar komputer gitu. Atau misalkan membatasi akses terhadap orang-orang yang tidak punya hak untuk masuk ke ruang yang ada komputernya atau di ruang server dan lain-lain. Banyak caranya gitu. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi celah keamanan, terjadi peretasan, sebenarnya yang salah bukan hanya orang IT-nya. Ya oke lah, mungkin orang IT atau adminnya lengah gitu atau memang tidak aware gitu. Tapi itu diakibatkan oleh pimpinannya. Karena pimpinannya juga tidak aware. Kalau pimpinannya aware, pasti akan diperintahkan, hey, amankan sistemnya dengan maksimal begitu. Nah, ini menarik ini ketika kita berbicara masalah peretasan begitu. Situs pemerintah, 291 situs pemerintah yang dijadikan web judi online gitu. Itu juga ditindaklanjuti oleh Polri. Itu pada tanggal 13 Oktober 2021 itu Polri mendapatkan 19 orang jadi tersangka gitu. Ini saya baca di Detik, kasus penyusupan judi online di situs pemerintah. Nah, Polri udah ngomong tuh, ya kan? Nah, ternyata sampai hari ini, sampai detik ini sekarang tanggal 17 Oktober jam 00.37. Kita masih menemukan ada situs Polri begitu yang disusupi oleh situs judi gitu. Ini coba saya lihat ya mana ya. Sebentar. Di situs Polri Polda NTB. Jadi URL-nya ntb.polri.go
.go.id, kemudian /loteng, kemudian /2021 dan berbagai berikutnya begitu. Nah, ternyata Polri yang sudah nangkapin orang-orang ini ternyata juga masih disusupi oleh judi online. Jadi di sini ada tulisan most useful slot machine strategies to actually win at online casinos. Coba, situsnya Polri loh gitu. Kemudian bukan hanya Polri, saya juga melihat di sini ada situs pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wah, ini luar biasa nih. Ini Pak Ganjar harusnya marah nih sama tim IT-nya gitu. Dan semoga Pak Ganjar sudah aware ya gitu. Tapi kalau terjadi seperti ini, sepertinya memang ada masalah nih. Ini kita lihat di jatengprof.go.id gitu. Itu kalau kita tambahkan di depannya link, misalkan di sini saya tulis DLHK. Ini kita tulis DLHK. Ini saya mau membuktikan bahwa memang ini adalah di situs resminya jatengprof.go.id. Kemudian /app. Nah, begitu kita enter, ada situs judi online. Dan kita bisa login, kita bisa daftar, kita bisa main di sini. Kenapa kok mereka menggunakan situs GoID? Ya karena mereka ingin agar situs yang digunakan untuk judi online ini tidak diblokir oleh pemerintah, dalam hal ini Kominfo. Kan Kominfo selalu memblokir ketika ada laporan, situs-situs judi online itu diblokir oleh Kominfo. Nah, untuk memblokir situs-situs yang namanya nggak jelas, itu gampang sekali. Tapi ketika situs ini menggunakan domain GoID, misalkan jatengprof.go.id, kalau diblokir, artinya apa? Seluruh sistem yang ada di domain jatengprof.go.id ini juga akan keblokir. Pelayanan pasti akan terganggu gitu. Oleh karena itu pinter ini mafia-mafia judi online ini gitu. Nah, ini juga semata-mata mungkin bukan diakibatkan si pemilik judi online ini mereka pinter hacking. Bisa jadi memang keamanan di Jatengprof ini, jatengprof.go.id ini sangat lemah. Sehingga bisa dimanfaatkan orang, bisa diambil alih orang beberapa page-nya, beberapa link-nya untuk digunakan sebagai web judi online. Nah, ini harus hati-hati dan ini menurut saya harus segera diperbaiki. Malu kita kalau ada situs judi online di situs pemerintahan. Peretasan situs jatengprof.go.id ini sebenarnya sangat disayangkan sekali gitu. Karena kita tahu semua Pak Gubernur, Pak Ganjar sangat aware terhadap media sosial, sangat aware terhadap internet begitu. Sehingga hal yang agak memalukan ini seharusnya tidak perlu terjadi gitu. Nah, oleh karena itu mungkin ini juga peringatan untuk kepala daerah yang lain gitu, di daerah lain bahwa perlu melakukan pemeriksaan terhadap sistem teknologi informasi yang dimiliki. Sehingga bisa memastikan bahwa sistem yang ada di tempat Anda semua itu benar-benar dijamin keamanannya, tidak dihack, tidak dimanfaatkan untuk situs judi online. Nah, kemudian juga kita temukan selain di Polri dan di Pemprov Jawa Tengah gitu, ini juga ada di beberapa kampus, contohnya di Politeknik Negeri Jember. Ini juga the best live casino games online gitu. Kemudian ada di mana ini? Dindikbudpurbalinggakap.go.id. How to find real money online casino gambling website. Bayangkan ini situs pemerintahan daerah. Kemudian KPU yang berulang-ulang diserang ketika ada event pemilu juga dimanfaatkan untuk backlink dari judi kasino ini. Ada Pokis Kasino di kap-sleman.kpu.go.id. Kemudian ada lagi di ambon.go.id.
A Guide to Choosing an Online Casino Site Part 1. Ini luar biasa nih, ini bikin malu nih. Kemudian ada Trisakti. Ini kampus Trisakti ini juga banyak orang-orang pinternya loh. Banyak orang-orang IT. Adminnya harusnya admin yang pinter dan ngerti masalah IT. Harusnya mereka ngecek di sistemnya. Ada nggak yang masuk? Ada nggak page-nya yang bermasalah gitu. Ternyata ini juga digunakan oleh sisipan judi online. Di sini dibuat online casino bonus opportunities gitu. Di informasi.ftke.trisakti.ac.id. Selanjutnya ada di Telkom University. Bayangkan loh, Telkom loh. Telkom University ini di bawahnya Telkom. Yang kita tahu Telkom ini harusnya mbahnya teknologi di Indonesia. Mereka membuat teknologi Peduli Lindungi, mereka membuat teknologi, banyak teknologi yang dibuat oleh Telkom. Dan itu pasti ditularkan ke Telkom University. Dan ternyata yang hebat dalam bidang teknologi, hebat dalam bidang aplikasi, hebat dalam bidang keamanan pun ternyata juga jebol. Di URL dim.telkomuniversity.ac.id itu juga ada page play casino slot, enjoy yourself gitu. Ternyata juga dihack. Kemudian ada lagi nih. Dinas PUPR bandaacehkota.go.id. Di sini ada Pecengs Casino. Kemudian ada juga di pgrijember.or.id. Ini organisasi PGRI di Kabupaten Jember. Juga free casino games online gitu. Kemudian ada juga di rumah sakit. Ini ada rumah sakit Harapan Keluarga. harapankeluarga.co.id. Di sini ada Diamond Rails Online Casino. Artinya apa? Ini hanya sebagian kecil ya. Hanya sebagian kecil dari banyaknya situs-situs resmi di pemerintahan, di kampus, di layanan-layanan publik yang ternyata diretas dan tidak diketahui bahwa situsnya itu diretas. Karena apa? Karena kalau tidak aware, ya tetap jalan seperti biasa itu. Pemprov Pemprov Jateng tetap bisa diakses. Ini kalau saya hilangkan subdomainnya gitu. Kemudian saya hilangkan /app-nya. Ini situs resminya Provinsi Jawa Tengah. Kebayang nggak? Ngeri nggak kita? Gitu. Begitu mudahnya orang masuk ke situs-situs pemerintah. Padahal Pak Presiden sudah bilang, kita mau membuat satu data Indonesia. Kita mau membuat pusat data nasional. Kalau ternyata itu nanti benar-benar disatukan dan pengamanan kita masih belum kuat, apa yang terjadi? Kita akan jadi korban. Di mana Badan Siber dan Sandi Negara ini juga perlu kita pertanyakan gitu. Apakah Badan Siber dan Sandi Negara sudah maksimal melakukan pengamanan cyber di Indonesia? Karena domain Go.id itu adalah ranah yang harus diamankan oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Sehingga kalau kita tahu ini banyak sekali PR yang harus dikerjakan. Banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki kalau kita Indonesia ini mau berdaulat dalam bidang cyber. Nah, Sobat Cyber, itu yang bisa saya sampaikan. Agak mengerikan memang gitu. Tapi ini untuk pengetahuan kita saja gitu. Semoga dengan adanya konten ini para admin, para pemimpin kepala daerah, kemudian para menteri, kemudian seluruh pejabat yang ada di Indonesia ini baik pemerintah ataupun swasta mulai aware bahwa cyber security itu adalah hal yang harus diprioritaskan. Karena percuma kita punya sistem yang baik, percuma kita punya sistem yang hebat, percuma kita punya sistem yang besar, ternyata di situ banyak celah keamanan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi sistem yang kita miliki. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, jaga kesehatan.
masih musim COVID. Semoga kita bisa ketemu dalam keadaan yang sehat di konten-konten Ruang Cyber berikutnya. Salam Cyber Indonesia.